untuk menjawab sesuatu yang saya tidak tahu di mana perkataan Allah dan di mana perkataan Rasulullah SAW. Itu dia Abdullah bin Umar. Dia menjawab sesuatu yang hanya dia tahu. Ini Imam Malik. Datang kepadanya orang dari jauh, dari Rusia, berharap dia mendapatkan jawaban dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ulama besar Madinah Nabawiyah, pemimpin dari salah satu mazhab yang empat. Datang kepadanya, dia membawa satu buah buku yang panjang, di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari ulama-ulama besar Khurasan, Rusia. Mereka titipkan dari salah seorang ulama yang berangkat haji, agar mereka bisa mendapat jawabannya dari Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu dia sampaikan ke Imam Malik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan tersebut yang dijawab oleh Imam Malik hanya berapa puas? 4 atau 5 pertanyaan. Sisanya Imam Malik mengatakan, "La, saya tidak tahu." Apa kata orang tersebut? Subhanallah, ini dia Imam Darul Hijrah, Imam Malik yang masyhur itu. 40 pertanyaan cuma hanya bisa menjawab 5 atau 6 pertanyaan. Mana dia? Imam yang masyhur. Apa kata Imam Malik? Ya, ini dia Imam Malik, ini dia Malik. Dan sampaikan kepada orang-orang yang berada di belakang, sesungguhnya Imam Malik tidak mengetahui. Perkataan Imam Malik dengan kata-kata yang jujur itu bukanlah celaan baginya. Cerita itu berkembang terus menerus sampai akhir zaman, menjadi keutamaan yang sangat luar biasa bagi Imam Malik. Sesuatu yang tidak terlupakan dari sejarahnya, bahwa Imam Malik adalah orang yang berilmu. Begitu hati-hatinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bertanya, di dalam bertanya dan di dalam menjawab pertanyaan, di dalam menjawab pertanyaan, sehingga benar bahwa yang didapatkan oleh mereka tersebut benar-benar ilmu yang datang dari Allah dan Rasul. Dan ini diajarkan oleh para sahabat. Di awal-awal kali Islam sudah diajarkan. Sesuatu yang saya tidak mampu, jangan paksakan saya. Alangkah baiknya setiap dai mempunyai metode seperti ini. Setiap dai mempunyai metode seperti ini. Dia yang dia tidak tahu, dia tidak menjawab. Dan ketidaktahuan itu jangan pula dianggap adalah kebodohan. Bodoh. Kawan-kawan dan kita juga duduk lebih dari 4 tahun di Madinah. Bahkan kawan-kawan ada yang duduk 10 tahun, 15 tahun. Duduk di sebuah pengajian Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah, dengan sesama kawan, bahwa la adri, tidak tahunya Syekh Abdul Muhsin mungkin adalah ilmu yang paling kita ketahui dari ilmu syariat. Jadi tidak tahunya beliau itu adalah ilmu yang paling kita ketahui, yang bisa kita ulas 2 jam atau 3 jam. Dia tidak mengetahuinya. Dia mengatakan tidak tahu. Bukan karena tidak bisa menjawabnya, akan tapi ketidaktahuan tersebut dari kedalaman ilmu yang beliau dapatkan. Bisa saja ilmu yang tidak tahu tersebut diakibatkan karena perselisihan yang sangat mendalam sekali di kalangan para ulama, sehingga beliau tidak tahu merojihkan. Kalau seandainya Anda tanyakan mungkin tentang perselisihan tersebut, dia akan berbicara 2 jam, 3 jam. Akan tapi dia menjawab tidak tahu yang kuatnya dari pendapat para ulama tersebut. Jadi dia menjawab tidak tahu tersebut dari kedalaman ilmu yang dia dapatkan, bukan karena kebodohan atau dia sama sekali tidak pernah mendengarnya. Umurnya sudah tua. Nyaris satu permasalahan yang dia hadapi tersebut sudah ribuan kali dia jawab. Ribuan kali dia jawab. Satu pertanyaan yang diberikan kepadanya dari umur yang begitu tua, dan tekunnya beliau mengajarkan ilmu din, ilmu agama, kitab dan sunnah. Sekaliber beliau itu, mungkin satu pertanyaan sudah 1000 kali ditanyakan kepada beliau. Bagaimana tidak lancarnya, bagaimana mungkin dengan tidur pun dia akan bisa menjawab, karena sudah begitu seringnya menjawab pertanyaan tersebut. Akan tapi dengan begitu seringnya, tidak jarang pula kita mendengar ucapan la, saya tidak tahu. Sangat mudah bagi beliau untuk mengatakan tidak tahu. Lihat orang-orang muta'alimun di kalangan ahlul bid'ah tidak kita dapatkan.
Tidak ada nyaris pertanyaan sedikit pun lepas darinya. Saringan yang begitu ketat, semuanya dia jawab, sekalipun jawabannya itu mengantarkan manusia kepada neraka. Fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka berfatwa tanpa ilmu, kemudian sesat dan menyesatkan. Sesat yang menjawab dan menyesatkan yang bertanya. Semuanya, kedua-duanya masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Dan juga hadis yang ini juga faedah. Wasiat Rasulullah SAW di samping untuk menjaga ahlul bait adalah bahwasanya Rasulullah SAW mewasiatkan bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Pertama, kitabullah, dan yang kedua adalah ahlul baitnya. Beliau meninggal kitabullah, dan di riwayat lain dikatakan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Syiah berpendapat seperti ini. Tidak disebutkan di sini sunnah Rasulullah. Rasulullah hanya mewasiatkan kitabullah dan keluarganya. Mana dia sunnah? Kita katakan kita tidak dapatkan di sini, akan tapi kita dapatkan di ratusan riwayat-riwayat lain. Kita tidak mengadu al-sunnah dengan sunnah, akan tapi kita menggabungkan. Memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan di sini sunnahnya, akan tapi kitabullah adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah adalah kitabullah. Bahwa di dalam pemahaman ahlu sunnah bahwa Al-Quran dan sunnah tidak ada bedanya. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan antara Al-Quran dan sunnah adalah ahlul bid'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman seseorang nantinya bertelekan di atas kursinya, kemudian dia mengatakan cukup bagi kami kitabullah, cukup bagi kami kitabullah. Adapun yang tidak datang dari kitabullah maka kita tidak terima. Ini yang disebut Quraniyun, orang yang mengambil standar ilmu syariat hanya dari Al-Quran, tidak dari hadis. Akan tetapi dari mana ahlu sunnah mendapatkan perintah untuk memegang hadis Rasulullah SAW? Di gunung riwayat atau riwayat yang menggunung tentang perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, dan sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Sunnah Rasulullah adalah wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Bahwasanya Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang keluar dari Rasulullah SAW adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti sunnah adalah wahyu. Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Semua yang datang dari Rasul maka ambillah. Jadi semua yang datang dari Rasulullah, baik dari Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril maupun sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya datang dari Rasul, kita ambil. Tidak kita pilih-pilihkan. Jadi wasiat Rasulullah SAW ini yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah juga. Dan ini dalam semua hal. Maka sesatlah orang yang sesat yang mengatakan bahwa pengambilan akidah tidak bisa dari hadis ahad. Tidak bisa dari hadis ahad. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucapan yang datang dari pikiran mereka, mereka tidak ucapkan kecuali dusta. Berbahaya jika seandainya ada pemahaman bahwa akidah hanya bisa diambil dari hadis mutawatir. Berbahaya sekali pendapat yang seperti ini. Akidah tidak boleh diambil dari hadis ahad, pendapat yang sangat berbahaya. Banyak akidah-akidah ahlus sunnati wal jamaah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW akan terbuang. Dan pemahaman ini banyak sekali meracoki para pemuda. Dan ini adalah asas dan fondasi besar ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, dia mengatakan bahwa akidah tidak boleh diambil dari hadis ahad. Sehingga mereka tidak mempercayai azab kubur, tidak akan mempercayai adanya turunnya Isa al-Masih, tidak mempercayai adanya Mahdi,
tidak akan mempercayai adanya syafaat, tidak mempercayai adanya mizan, tidak mempercayai adanya haud telaga Kautsar. Coba bagaimana pemuda kita yang tidak mempercayai? Ulama kita mengatakan orang yang tidak mempercayai dengan sesuatu dia tidak akan mendapatkannya. Tahukah antum cerita Mu'tazilah yang disolatkan oleh salah seorang Sunni? Mu'tazilah meninggal, salah seorang ulama Mu'tazilah. Dan ulama Mu'tazilah tidak mempercayai hadis ahad sebagai akidah. Jadi pemahaman ini diambil dari kelompok-kelompok yang sesat. Pemahaman akidah tidak bisa diambil dari hadis ahad, adalah pemahaman sesat dari ajaran Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah di antara akidahnya tidak mempercayai adanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada salah seorang ulama Sunni menyolatkan Mu'tazilah tersebut, menyolatkan jenazah, maksudnya menyolatkan jenazah. Setelah dia selesai, dicemehkanlah oleh kawan-kawannya, engkau menyolati orang Mu'tazilah, orang sesat itu. Apa katanya? Iya, saya solatkan. Tapi tahukah antum apa yang saya sampaikan di dalam solat saya? Apa kata orang tersebut? Tidak tahu saya. Sampaikan apa yang disebutkan, engkau sebutkan. Sungguhnya saya berdoa kepada Allah di dalam solat jenazah saya itu, ya Allah, sungguhnya hambamu ini yang saya solatkan nih tidak percaya dengan syafaat Nabimu, maka haramkanlah untuknya syafaat Nabimu. Sungguhnya hambamu ini tidak percaya dengan azab kubur, maka berikanlah kepadanya azab kubur. Sungguhnya hambamu ini tidak percaya adanya telaga Kautsar, maka haramkan baginya telaga Kautsar. Berbahaya pemahaman seperti ini. Akan hilang sekerat akidah. Dan pemahaman ini bertentangan dengan nas sharih. Apa yang dimaksud hadis ahad? Kita terangkan lebih mudah lagi. Apa yang mereka tolak dari hadis ahad? Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan atau dibawakan oleh satu orang, dua orang sahabat Rasulullah SAW. Tidak cukup orangnya mutawatir. Maksudnya orang yang membawakan hadis itu tidak banyak, sehingga mereka mengatakan bahwa orang yang meriwayatkan satu atau dua orang saja bisa kemungkinan dia alfa atau dia alpa, dia bisa lalai, sehingga kalau itu dijadikan akidah akan berbahaya, karena akidah sifatnya yakin, sedangkan hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu dua orang itu sifatnya zanni, prasangka, bisa benar bisa salah. Dia mengatakan begitu. Kita katakan kalau seandainya agama Islam, akidah boleh disampaikan dengan jumlah yang ramai, maka sungguh bodoh Rasulullah SAW mengirim Muaz bin Jabal sendirian mengajarkan akidah ke penduduk Yaman. Kenapa? Kalau penduduk Yaman itu Hizbut Tahrir, datang Muaz bin Jabal ke Yaman, Muaz bin Jabal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni orang berbuat syirik. Maka penduduk Yaman akan mengatakan, wahai Muaz, engkau sendirian menyampaikan.